kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses. Karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita. Ijazah Jokowi palsu, dibuat di Pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakannya sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Polisi. Sebetulnya polisi ini kacungnya pemerintah. Kalau saya mau protes pagi ini, saya protes pada pemerintah. Presiden Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini kejutan buat saya oleh pembawa acara pagi-pagi sudah tampil di tempat ini. Hari ini kita semua, termasuk saya, diundang di acara ini dalam mereka mendukung, mengamankan para aktivis, para akademisi, para aktivis, akademisi, peneliti dari kriminalisasi atau dari kejoliman pemerintah. Memang pelakunya adalah polisi. Karena itu pada kesempatan ini mari kita bersama-sama menjaga, mengamankan 8 orang teman kita khususnya yang telah ditetapkan oleh Polda Metro menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik Joko Widodo. Substansinya masalah ijazah palsu. Kalau saya ditanya saat ini, kalau tadi pembawa acara mengatakan polisi, sebetulnya polisi ini kacungnya pemerintah. Kalau saya mau protes pagi ini, saya protes pada pemerintah. Presiden Prabowo. Polisi ini kan cuma pelaksana saja. Mudah-mudahan yang saya omongkan itu didengar oleh Presiden Prabowo. Memang ragu juga saya didengar atau tidak. Karena saya dengar, mudah-mudahan salah gitu ya. Prabowo ini nggak pernah megang HP untuk melihat medsos. Dia hanya mendengarkan laporan dari orang-orang sekelilingnya ini saja. Tapi pagi ini saya ngomong keras. Harapannya orang-orang sekeliling yang memberi laporan itu, saya Sunarko udah menyindir adanya penyalahgunaan hukum untuk menindas rakyat bersuara. Itulah yang saya sampaikan. Karena saya katakan sekali lagi, polisi, TNI, ini kan aparat. Mungkin juga kejaksaan, hakim. Mereka ini berbuat ya melihat bagaimana sikap pimpinan nasional dalam hal ini presiden. Karena itu saya nggak perlu panjang-panjang. Tadi Mas Ahmad Kojinudin menjelaskan permasalahannya. Sekali lagi mari kita bersuara, mari kita bersatu untuk menjaga, melindungi teman kita yang hari ini kita yakini 8 orang teman kita itu dikriminalisasi. Saya yakin dikriminalisasi. Yang namanya dikriminalisasi ini, yang bersangkutan tidak melakukan tindak kriminal, tapi dituduh melakukan tindak kriminal. Itu kan kriminalisasi. Nah, saya berharap sekali lagi Presiden Prabowo mendengarkan hal ini. Jangan malah ikut-ikutan mendukung para penegak hukum yang di bawah kontrol dia melakukan kriminalisasi terhadap rakyat yang kita ketahui tidak melakukan tindak kriminal. Terima kasih. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku nggak enak ada Jenderal Kopassus nanya ke saya, betul apa salah? Ya aku kan nggak bisa, walaupun salah bilang siap betul komandan. Baik, demikian, terima kasih Pak Sunarko. Tadi perwakilan militer, kalau langsung ke militer lagi kayaknya kurang asik. Jadi kita ganti sipil ya. Ya, pada Dr. Marwan Batubara, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya kira kalau bicara topik pembahasan kita hari ini tak lepas dari ada tindakan atau ada tuduhan kriminal terhadap 8 orang tersangka, tapi sebetulnya yang melakukan tindak kriminal itu, kriminalisasi itu dilakukan oleh Polri. Ini harus kita catat. Jadi yang melakukan tindak kriminal itu adalah Polri. Pertama, pelaku utamanya itu adalah Kapolri Sigit. Ya. Pelaku kriminal utama pertama itu adalah Kapolri Sigit. Kemudian yang kedua Kapolda Metro Jaya. Siapa dia? Asep Eri. Ya, jadi 2 orang inilah sebetulnya yang benar-benar pelaku tindak kriminal dalam kasus ijazah palsu. Nah, karena itu saya kira kita harus melawan. Nah, ada hal yang perlu kita ingatkan, kenapa 2 orang ini pantas dianggap sebagai pelaku kriminal. Pertama, 9 Desember teman-teman TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim tanggal 9. Lalu tanggal 22 Bareskrim menyatakan penyelidikan dihentikan. Atas dasar apa? Mereka melakukan proses internal yang mengaku katanya juga mengundang ahli-ahli atau saksi ahli dari luar. Tapi teman-teman TPUA tidak pernah diundang. Ahli-ahli seperti Bang Rismon, Mas Suryo, Bu Tifa itu tidak pernah diundang. Jadi di sini Bareskrim di bawah perintah dari Sigit itu menghentikan penyelidikan kasus ini dan dinyatakan itu sudah selesai. Nah, sebelumnya tanggal 20 Juli itu Jokowi datang ke Bareskrim. Sebelum tanggal 22 berarti 2 hari sebelum tanggal 22. Jokowi mengatakan ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Ini adalah ucapan Jokowi. Nah, bagaimana bisa Bareskrim itu menghentikan? Bagaimana bisa akan terjadi pengadilan yang sudah ditantang oleh Jokowi itu kalau Bareskrim sendiri menyatakan penyelidikan itu dihentikan? Jadi ini di satu sisi ada yang hipokrit, yang memang ijazahnya palsu, ada pelaksana operasional di lapangan atas perintah Sigit dan Jokowi yang memanipulasi kita semua. Soal bahwa dihentikan lalu Jokowi menantang-nantang untuk ada pengadilan. Nah, ternyata laporan Jokowi 30 April ke Polda Metro Jaya yang mengaku dia sudah difitnah dan sebagainya, itu dilanjutkan oleh Polda Metro Jaya yang mengaku sudah mendatangkan atau menanyai 130 saksi. Ada 22 atau 22 ya saya kira itu ahli. Tapi ahli yang memang dari kita, dari terlapor misalnya, sama pernyataannya seperti yang dilakukan oleh Bareskrim.
Tidak ada yang dari kita. Lalu mengambil kesimpulan bahwa ijazahnya asli, sementara pembuktian hukum di pengadilan itu belum pernah terjadi. Bagaimana bisa ini Polda ya melakukan kesimpulan lalu menyatakan 8 orang teman-teman kita itu dijadikan tersangka. Jadi di sini kembali ke pernyataan saya di awal, bagaimana Bareskrim Polda Metro Jaya menjadi alat politik dari Jokowi untuk melindungi diri, mengaku ingin dan sangat menantang-nantang pengadilan supaya ijazahnya dibuktikan di pengadilan, tapi pengadilan itu sendiri di sisi lain dibuat direkayasa sehingga polisi tidak pernah melakukan tindakan lanjutan proses pengadilan penyidikan lebih lanjut atas kejahatan yang dilakukan oleh Jokowi tadi. Jadi karena itu dua lembaga ini, Polri dan Polda Metro Jaya adalah sudah kita yakini menjadi lembaga-lembaga yang menjadi alat bagi Joko Widodo untuk mengamankan diri dari pembuktian ijazah palsunya di pengadilan. Lalu di sisi lain dua lembaga ini sudah berperan sebagai alat untuk mengkriminalisasi teman-teman kita. Dan di sini saya kira kita harus konsisten menggugat dua orang ya, Sigit dan Eri. Asep Eri harus ditangkap. Ya. Kemudian yang terakhir ya, sebetulnya yang jadi presiden itu siapa? Apakah memang benar-benar Prabowo atau masih Jokowi? Ya. Kalau ini berlanjut sampai teman-teman kita itu ditangkap, maka itu sudah bisa menjadi bukti bahwa yang jadi presiden itu adalah masih Jokowi sebagai Jokowi 3 periode. Nah, kita tidak mau itu, ya. Maka Pak Prabowo kita tuntut untuk segera menangkap atau memecat dulu itu yang namanya Sigit. Kemudian yang kedua Asep. Kemudian yang ketiga Joko Widodo. Ya, apakah bagaimana caranya kita serahkan kepada Pak Prabowo, tapi ini menjadi bukti nantinya bahwa Pak Prabowo itu benar-benar menjadi presiden yang ke-8 Republik Indonesia. Kalau tidak, ya mungkin hanya presiden 7,5 atau memang bukan presiden karena yang jadi presiden itu adalah masih Joko Widodo. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mari kita terus berlawan. Mari hadir pada tanggal 12 ke 13 ya ke Polda Metro untuk mengawal dan meyakinkan untuk supaya teman-teman kita itu meskipun dipanggil nanti setelah itu kembali ke rumah masing-masing, bukan justru ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maron Batubara. Lalu penyampaian dari Bang Maron, jadi kita tahu aktor kriminalisasinya 3 setidaknya. Listio Sigit, Asep Eri, dan Jokowi. II semua ya. Applause sekali lagi buat Bang Maron Batubara. Baik, selanjutnya ada pesan khusus dari Yogyakarta. Walaupun tinggal di Yogyakarta, beliau adalah ketua LBH PP Muhammadiyah, jadi bidang hukumnya. Dan hari ini telah mengutus utusan dari LBH AP PP Muhammadiyah, jadi Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan nanti akan ada yang disampaikan terhadap kasus hari ini yang kita advokasi. Selanjutnya kepada beliau Bang Gufroni SHMH, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan para pejuang, para tokoh untuk membersamai pejuang kita yang dikriminalisasi oleh kekuatan besar Mulyono bersama dengan kekuatan Polri. Izinkanlah kami dari LBH Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Publik Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendapatkan mandat dari ayahanda kami Bapak Dr. Haji Bushro Muqaddas, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik, untuk agar LBHP PP Muhammadiyah ikut membersamai Bang Suryo, dan teman-teman. Kami diminta untuk menjadi salah satu tim kuasa hukum untuk pejuang-pejuang kita. Mudah-mudahan niat baik kami diterima dengan senang hati oleh bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua. Kami pun merasa prihatin terhadap persoalan ini. Sebetulnya ini persoalan yang sangat sederhana, dan publik saya kira sangat paham bahwa ini adalah bagian dari upaya besar untuk mengkriminalisasi para pejuang yang ingin mengungkapkan fakta yang sesungguhnya soal ijazah palsu milik Jokowi. Dan kami juga meyakini bahwa memang ijazah Jokowi adalah palsu. Oleh karenanya maka kami akan membersamai dengan teman-teman dari penasihat hukum, dari Bang Ahmad Kosinudin dan teman-teman yang lain untuk mendampingi Bang Rismon, Pak Roy Suryo, Bu Dr. Tipa dan yang lainnya. Namun karena kami tadi pagi dikontak oleh Pak Bushro Muqaddas, maka mungkin selanjutnya kita akan mempersiapkan semacam surat kuasa agar kami punya legal standing manakala kami mendampingi di kantor kepolisian. Memang saat ini kami masih sebagai salah satu tim kuasa hukumnya Abraham Samad. Namun karena Abraham Samad tidak sebagai tersangka, ya tentu kami juga ingin mendampingi Bapak Ibu yang statusnya sebagai tersangka. Insya Allah hari Kamis mudah-mudahan tidak dilakukan penahanan. Jadi kalau dilakukan penahanan nanti kita akan upaya hukum, upaya dengan tekanan publik yang semasif-masifnya. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Pak Roy Suryo, Bang Rismon, Ibu Dr. Tipa dan yang lainnya berkenan agar kami dari LBHP Pimpinan Pusat Muhammadiyah ikut membersamai dan menjadi kuasa hukum dalam perkara ini. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bang Gufroni. Kalau di advokasi PIK 2 korban perampasan tanah rakyat, Bang Gufroni itu koordinator kami. Jadi sebenarnya di semua kasus kita itu hacker sejawat selalu ketemu. Dan selalu ketemunya di kasus-kasus yang melawan kezaliman orang-orang besar. Sekali lagi beri aplaus buat Bang Gufroni. Baik, di antara pejuang kita ternyata tidak hanya kaum Adam, bahkan dengan pasukannya, kaum Hawa pun terus ikut membersamai kasus di berbagai kasus, PIK 2 dan juga termasuk kasus jasa palsu. Dan alangkah elok jika kita juga beri kesempatan bagi mereka yang sudah berjuang, yang juga dari kaum Hawa, sebelum juga kita lanjutkan ke yang lainnya. Ada Aliansi Rakyat Menggugat kepada Bu Menu Wulandari, dipersilakan. Beri aplaus buat Bu Menu. Lewat samping kanan aja. Bu Menu lewat samping kanan, Bu. Ya, silakan.
Buka dulu baru dipersilakan teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memanggil semua teman-teman ARM. ARM! Ke depan dong, ARM. Karena ini adalah perjuangan kita semua, bukan perjuangan saya secara pribadi, tapi juga perjuangan teman-teman. Yuk, ada lagi? Ada tuh si. Ayo, Bang Rahmat. Bang Rahmat. Ya. Itu udah datanya. Oh, nggak datang. Kecapean. Oke, Bang Drevol, Bang Ferdi. Sudah. Oke, sudah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman semua, kita di sini berkumpul untuk memberikan dukungan kepada Bapak Roy Suryo, Ibu Tifa, dan Bang Rismon, juga semua orang yang ditersangkakan dalam masalah ijazah palsu ini. Mengenai ijazah palsu ini sebetulnya sudah bergulir selama berapa tahun ya, dan sampai sekarang belum clear. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga, kita menuntut kalau memang ijazah itu harus ada, harus clear. Apakah memang ijazahnya Jokowi itu, kalau memang ada, dia memang punya, ditunjukkan, kan gitu. Harusnya negara itu menjamin, dan pejabat publik tidak boleh dia punya akses publik, itu harusnya pribadi dia, itu harusnya kita sebagai rakyat itu bebas untuk mengakses, karena kita harus tahu background dari pendidikan pemimpin kita, dan juga walaupun siapapun itu. Jadi kita di sini akan mendukung dari Mas Roy Suryo dan semua tokoh-tokoh yang kita bilang adalah pejuang kebenaran. Kita akan siap untuk memasang badan, karena stop ketidakadilan. Kita sudah cukup dalam 10 tahun ini, kita ini ditekan. Sekarang inilah waktunya kita bergerak, waktunya kita melawan, tanpa sopan santun, tanpa harus damai. Karena mereka pun sudah menekan kita secara zolim. Jadi sekarang mari kita rapatkan barisan kita, dan kita mulai untuk berjuang. Untuk Pak Roy Suryo, CS, Pak, berjuang Pak, kita pasti akan ditekan Bapak. Ya, terima kasih. Kita Stop. bersamai. Ya, oke. Pantun silakan Bu. Pantun ini Ada di Cipali. Pak, Bu. Jokowi yang harus diadili. Betul. Oke, terima kasih dari ARM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjuang. Adili Jokowi. Tangkap Jokowi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aliansi Rakyat Menggugat. Jadi terima kasih. Saya hadir menjadi saksi bahwa aktivis ARM itu selalu bersamai perjuangan, termasuk di kasus kriminalisasi Charlie Chandra, kriminalisasi Muhammad Said Didu, juga korban-korban perampasan tanah di PIK 2. Karena kemarin juga ikut hadir di aksi di Mauk begitu. Baik, selanjutnya karena di tengah kita walaupun fotonya tidak ada, tapi ya hadir dan sebenarnya yang kita undang juga. Karena tadi saya sudah minta maaf, mudah-mudahan diterima. Tidak diterima pun tetap saya minta maaf. Tapi dalam kesempatan ini kita minta statement dukungannya untuk pejuang-pejuang kita. Kepada Bung Refli Harun dipersilakan. Banyak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah dikit.
Allahu Akbar. Ya, saudara sekalian, kok Sobat Erhan, saya ingin menyampaikan dua hal dulu ya. Hal pertama adalah concern saya terhadap para tersangka. Jangan lupa di belakang 5, tapi tersangka kita 8. Jadi 8-8-nya harus diselamatkan. Jadi save for the tersangka ya. Jadi save bagi tersangka itu siapa bilang enak ditahan, ya kan? Mas Roy lebih baik dia di luar, lebih produktif ketimbang di tahanan. Karena itu harus kita pastikan tanggal 13 November nanti tidak ada yang ditahan. Sepakat? Satu. Ya. Yang kedua, kawan-kawan semua, bapak-bapak sekalian, kita berjuang untuk demokrasi. Kok mati? Tes. Nah, kita berjuang untuk demokrasi dan konstitusi. Jadi ini adalah long term, perjuangan jangka panjang. Dan ini hanya salah satu tahap, salah satu step bagi perjuangan kita. Besok kita akan bertemu di medan-medan perjuangan lainnya. Ijazah palsu, barangkali juga impeachment terhadap Gibran, dan lain sebagainya. Tes, setuju Gibran di impeach? Setuju Gibran dimasukkan? Oke. Jadi, digantung dengan proses hukum ya. Kalau saya lihat, jangankan ditersangkakan, kasus ini diproses pun tidak layak. Jadi begini, ada orang mengatakan dengan argumentasi begini, kalau memang ijazah Jokowi itu asli, silakan Roy, Tifa, Lismon diproses dan lain sebagainya. Enggak, saya mengatakan mau asli, mau palsu tidak layak diproses, groundnya adalah konstitusi. Saya bicara tentang hak menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Saya menyatakan hak untuk mendapatkan informasi dan menggali informasi. Jadi, kalau kita balikkan kepada teori seperti itu, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan dilaksanakan menurut KUHP. Paham maksudnya? Tes. Ini ada sabotase nih kayaknya. Tes. Ya. Jadi cukup kita ketika kita bicara tentang kebebasan menyatakan pendapat, apalagi penelitian, maka groundnya adalah konstitusi. Selesai. Kalau kita bicara tentang teori jenjang perundang-undangan, tidak boleh pesan-pesan dalam konstitusi kemudian dinihilkan dalam undang-undang. Karena itulah saya mengatakan, kalaupun misalnya judgement dari sebuah penelitian itu salah, keliru, maka yang terjadi adalah akan ada statement lain, penelitian lain yang membenarkannya. Tapi tidak boleh kemudian orang dikriminalkan. Apalagi kalau seandainya apa yang diteliti itu benar adanya. Jadi kawan-kawan semua, saya pun hakul yakin 99,99% ijazah Jokowi palsu. Dan kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya percaya sama Roy Suryo. Tes. Ah, ini gara-gara Arif ini kayaknya ini. Gara-gara Arif ini. Tes. Memang tadi nggak boleh diulang alik gitu. Memang harus situ aja. Oh gitu ya. Terlalu berat bebannya. Tes. Kalau gitu saya ulang dari awal. Jadi kawan-kawan semua ya, jangankan benar, salah pun tidak boleh dikriminalkan. Kalau kita bicara tentang negara yang berada, civilized country. Tapi kalau kita bicara negara yang tidak berada seperti Indonesia saat ini, maka hal seperti itu terjadi. Jadi ya, imbauan saya akhirnya kepada pemimpin di Republik Indonesia ini, yang bernama Prabowo Subianto. Saya from the beginning mengatakan, ini mohon maaf, saya dari awal mengatakan nggak percaya sama Prabowo. Kenapa? Kredonya satu aja. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang tidak mungkin amanah. Yakin nggak? Tidak mungkin amanah pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang.
Cuma masalahnya di antara kita para aktivis ini masih berharap kasih waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Satu-satunya orang yang mengatakan tidak percaya sama Prabowo dari awal itu cuma Pak Narko aja. Beda Pak Sularyo. Yang lain saya jujur harap-harap cuma Marwan Batubara, ya lumayan lah, agak kritis juga. 6 bulan. Refli Harun nggak percaya dari awal. Jadi Prabowo Subianto akan menjalankan undang-undang seluruhnya. Alhamdulillah. Berapa jam kemudian dia melanggar sumpahnya dengan mengangkat TNI sebagai sekretaris kabinet. Itu melanggar undang-undang TNI. Jadi kawan-kawan semua, 2 hal itu kita harus lakukan. 1, selamatkan para tersangka, jangan ditahan, jangan ditangkap. Mudah-mudahan di SP3 kan. Amin. Dan juga perjuangan kita untuk demokrasi ke depan, konstitusi ke depan tidak akan pernah. Itu adalah unfinished project. Ini adalah satu stepping saja, stepping stone. Tapi nanti kita akan menghadapi hal lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama kita dan perjuangan ini tidak akan pernah berhenti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Keren saja. Tuh, ya. Ini memang taruh sini juga. Ya. Baik. Sebenarnya sudah disiapkan tayangan. Cuman ya tim teknisnya itu Bandung Bondowoso. Semalam tak perintahkan bikin. Selesai sih, tapi ternyata infokusnya lupa nggak kebawa, dijemput dari Kohendri di daerah Jakarta Pusat jauh juga. Tapi kita tunggu satu yang lain dulu, baru nanti ya. Oke ya. Nah, baik. Sipil rasanya kita ingin mendengar lagi pernyataan dari militer. Walaupun sudah purnawirawan, tapi justru mereka lebih tentara daripada yang masih aktif. Karena itu kita panggil lagi Pak Sri Rajasa. Para beliau dipersilakan. Hidup Pramuka. Hidup. Bakar. Hidup Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijazah Jokowi palsu dibuat di pasar Pramuka. Yang buat adalah Pak Iman. Dan ini dinyatakan oleh keponakan sendiri yang bernama Kana. Kenapa ini tidak dilanjutkan? Karena polisi takut. Saya cuma sampaikan ini. People power sekarang. Kejar ya. Turn back Jokowi. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini benar-benar militer, gak banyak cakap, eksekusi. Baik, gimana? Ya, baik. Belum siap, jadi saya sudah telepon walaupun sakit tetap datang dan saya udah izin fotonya ada di backdrop itu. Dia adalah ketua ormas pejabat. Jadi di antara kita ini nggak ada yang pejabat, hanya beliau satu-satunya ketua pejabat di sini. Karena yang lain ngaku-ngaku pejabat, bukan pejabat. Ya, pengacara jawara bela umat, bela rakyat. Siapa lagi bukan? Ustadz Eka Jaya. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngomong apa juga bingung sekarang. Ya, kita tunggu tanggal 13. Kita siapkan pasukan saja. Ya. Saya berharap selain yang ada di sini, saya sangat berharap ini mudah-mudahan bisa tersebar kepada para jawara-jawara yang melihat daripada tayangan ini. Ayo bergerak bersama. Kalau kita nggak bergerak, maka kita akan selalu beginikan. Ya,
Saya yang mengutip satu hadis Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyiru bi yadihi. Fa illam yastati fa bi lisan wa illam yastati fa bi qalbi fadzalika at'aful iman. Hadis Nabi mengatakan barang siapa yang melihat satu kemunkaran, satu kezaliman, satu kebiadaban, baik yang dilakukan oleh penguasa ataupun siapapun, maka rubahlah dengan tanganmu, rubah dengan kekuatanmu, rubah dengan kekuasaanmu, rubah dengan wewenangmu. Fa illam yastati fa bil lisan, kalau kau nggak mampu, rubah dengan lisanmu. Fa illam yastati, kalau lisanmu nggak mampu, fa bi qalbi, ingkari dengan hatimu. Cuma pertanyaan saya adalah bagi kalian yang berjiwa, yang masih berbadan kekar, berbadan segar, berbadan kuat, berbadan sehat, ketika ada saudara-saudara kita dizolimi, kalian diam, maka kalian dikatakan lemah iman oleh baginda Nabi. Pertanyaannya adalah apakah kalian yang memang diberi kekuatan, diberi tenaga kuat, diberi keahlian dalam bersilat, kalian tidak mampu menggunakan daripada itu semua, kalian rela dikatakan lemah iman? Kalau kalian rela dikatakan lemah iman, silakan kalian diam saja dengan hati kalian. Maka tanggal 13 besok, ayo kita bersamai tokoh-tokoh kita kepung daripada Polda Metro Jaya, kita tunjukkan bahwa kebenaran harus tetap tegak di negara Indonesia, dan mereka yang terzolimi saat ini wajib bagi kita untuk membela mereka, dan bagi mereka yang zolim jangan sekali-kali kalian akan melakukan kezoliman terus, karena pada saatnya kalian akan punah pada saatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.